yang budiman. Hukum asalnya berkurban itu dilakukan dengan tangannya sendiri di negerinya sendiri. Ya, sebagian daging kurbannya dimakan dan sebagian lain diberikan kepada kaum muslimin, ya, tetangganya, kaum muslimin yang berada di tempat tinggalnya. Ya, ini hukum asalnya. Nah, bagaimana kalau misalkan online? Ya, online, ya misalkan orangnya di Jawa, kurbannya di Bogor gitu ya, gimana gitu ya, karena ya pengelola kurban online tersebut Yayasan Islami yang berada di Bogor, maka hukum asalnya tadi kurban itu ya dengan tangannya sendiri, kemudian dibagikan di negerinya sendiri gitu, di tempatnya sendiri. Namun demikian diperbolehkan korban online jika memang ada kemaslahatannya, jika memang ada kebutuhannya. Ya seperti misalkan di Suriah, di sana akan kemaslahatannya besar gitu ya. Di korban online tersebut nanti hewan kurbannya ya atau kurbannya, binatang kurbannya ya dibelikan di sana, dibagikan ke masyarakat di sana. Kalau ada kemaslahatannya, ada kebutuhan yang sangat mendesak misalkan, maka hal tersebut diperbolehkan di dalam hukum Islam gitu. Kemudian yang selanjutnya yang sering menjadi pertanyaan adalah daging kurban untuk orang kafir. Apakah diperbolehkan daging kurban untuk orang kafir? Ya. Lajnah Daimah ketika ditanya masalah ini, maka menjawab bahwa boleh memberikan daging kurban untuk orang kafir mu'ahad. Ya. Orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada perjanjian ya dengan kaum muslimin, ikat perjanjian kaum muslimin yang tunduk dengan aturan-aturan kaum muslimin. Kemudian juga boleh juga memberikan kepada tawanan yang masih kafir ya. Baik karena mereka miskin, kerabat, tetangga, atau sekedar melunakkan hati mereka ya. Karena ibadah kurban intinya adalah menyembelihnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah kepadanya. Ya, adapun dagingnya ya, maka yang paling afdol adalah dimakan pemiliknya sepertiga, diberikan kepada kerabat, tetangga dan sahabatnya sepertiga, kemudian disedekahkan buat fakir miskin sepertiga. Seandainya pembagian tidak merata atau sebagian yang lain merasa cukup sehingga yang lain tidak mendapatkan daging korban, maka tidak mengapa. Dalam permasalahan ini ada kelapangan, ada keluasan. Akan tapi daging korban itu tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi, orang kafir yang memerangi Islam ya, karena wajib bagi orang Islam adalah menghinakan dan melemahkan mereka, bukan menolongnya atau menguatkan mereka dengan pemberian sedekah ya, bukan dengan kurban gitu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an taburruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum antawallahum wa may tawallahum faulaika humuz zalimun. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan yang tidak mengusir kalian dari tempat kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kalian untuk menjadikan mereka yang memerangi kalian, mengusir kalian dari tempat kalian, dan membantu orang lain mengusir kalian sebagai kawan kalian. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Dengan demikian dalam ayat ini jelas sekali bahwa ketika orang-orang kafirnya bukan orang-orang kafir yang memerangi ya, yang tidak ganas, yang mengusir kaum muslimin ya,
yang tidak membinasakan kaum muslimin, maka orang-orang kafir semacam ini boleh diberikan hewan kurban atau boleh diberikan daging kurban. Kemudian dalil yang kedua berdasarkan hadis bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha untuk selalu menyambung silaturahmi dengan ibunya dengan memberinya harta. Padahal ibunya masih musyrik saat masih dalam perjanjian damai. Hadis riwayat Bukhari. Di sini ada kisah yang sangat menarik sekali bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada Asma untuk senantiasa menyambung tali silaturahmi dengan ibunya. Ibunya dalam keadaan musyrik, ibunya dalam keadaan non muslim, ibunya dalam keadaan kafir. Ya, cara menyambung tali silaturahminya ini dengan memberikan harta. Dia memberikan harta kepada ibunya yang masih musyrik. Dengan demikian, ya, maka di sini ketika memang orang kafir tersebut tidak ganas, tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin, tidak menindas kaum muslimin, tidak membinasakan kaum muslimin, maka boleh bagi kaum muslimin untuk berbuat baik kepada mereka, ya, memberi mereka, menolong mereka, ya, memberikan daging kurban kepada mereka. Para pendengar yang budiman, selanjutnya hukum mewakilkan kurban. Pemilik binatang kurban sebetulnya dalam syariat itu dianjurkan untuk menyembelih sendiri, ya, jika dia mampu, jika memang dia memiliki keahlian. Ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menerangkan, "Duhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba yang bagus lagi bertanduk. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih 2 ekor domba yang bagus, yang warna domba tersebut didominasi oleh warna putih, kemudian juga bertanduk. Zabahahuma biyadihi. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyembelih sendiri dengan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar yang budiman, jika pemilik binatang kurban tidak ahli dalam menyembelih misalkan, atau ada keperluan, ya, atau ada hal-hal yang lain, maka diperbolehkan bagi pemilik binatang kurban tersebut mewakilkan sembelihannya kepada sahabatnya, kepada temannya, kepada masjid, kepada yayasan Islam, ataupun yang lain-lain. Itu diperbolehkan. Ya, diperbolehkan. Kenapa demikian? Karena hal ini berdasarkan, ya, hadis, ya, bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, "Fanahara 63 biyadihi, summa a'ta 'aliyan fanahara ma ghabara." Rasulullah SAW menyembelih dengan tangannya sendiri 63 ekor dari 100 ekor untanya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam berkorban 100 ekor unta. Waduh, kalau harga unta 15 juta udah 1,5 miliar gitu kurban Rasul. Kalau harga unta 20 juta udah tahuan lah. Ya, 2M ya. Nah, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu menyembelih 63 ekor unta itu sendiri. Ya. Sisanya bagaimana? Sisanya diserahkan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ya, Ali lah yang menyembelih. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, maka, ya, kalau memang pemilik hewan kurban jika punya udzur, sakit, lemah, tua, belum terbiasa menyembelih, karena ngedek-dek misalkan gitu ya, takut dan juga yang lain-lain, ya, atau karena orang yang punya kurban misalkan buta atau mungkin wanita gitu ya, maka boleh mewakilkannya kepada orang lain. Para pendengar yang budiman, selanjutnya
sapi atau kambing yang lebih utama. Ya, sapi atau kambing yang lebih utama. Ya. Urutan yang paling afdal, urutan yang paling utama dalam berkorban masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan kambing lebih utama, kemudian sapi urutan kedua, dan unta urutan ketiga. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik, dilandasi oleh kebanyakan kurbannya Rasulullah SAW dengan kambing, dengan domba. Sementara itu pendapat yang lain, dan ini pendapat yang kuat, bahwa yang paling utama adalah unta, lalu urutan kedua sapi, dan urutan yang ketiga kambing. Inilah pendapat yang kuat, pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat Imam Abu Hanifah. Pendapat ini dilandasi beberapa dalil. Di antaranya yang pertama adalah urutan binatang kurban dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan berpagi-pagi mendatangi sholat Jumat, dimulai dengan unta, lalu sapi, kemudian kambing. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati ghusl janabah, summa raha faka'annama qarraba badanah." Ya, saya ulangi. Man ightasala yaumal jumu'ati ghusl janabah, summa raha faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat, kemudian pergi sholat Jumat pada saat pertama, maka seakan-akan ia berkurban unta. Wa man raha fis saati tsaniyah faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang pergi pada saat kedua, maka seakan-akan ia berkurban seekor sapi. Wa man raha fis saati tsalitsah faka'annama qarraba qabshan aqran. Barang siapa yang pergi pada saat ketiga, maka seakan-akan ia berkurban seekor kambing yang bertanduk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di Rasulullah SAW di sini menyebutkan tingkatan orang yang pergi masjid untuk menunaikan sholat Jumat, ya, pahalanya itu berbeda-beda. Kalau saat yang pertama, ya, maka pahalanya seperti orang yang berkurban unta. Saat kedua, maka pahalanya seperti orang yang berkurban sapi. Saat yang ketiga, maka pahalanya seperti orang yang berkurban seekor kambing. Hal ini menunjukkan bahwa kurban unta lebih utama daripada baqarah, lebih utama dari berkurban sapi. Kurban sapi lebih utama daripada kurban kambing atau domba. Alasan yang kedua atau dalil yang kedua, binatang unta lebih besar, lebih mahal, lebih banyak dagingnya, sehingga ia lebih bermanfaat buat kaum muslimin. Alasan ketiga, adapun kondisi Rasulullah SAW berkurban dengan kambing atau domba, maka ini dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk meringankan umatnya, karena tidak semua orang mempunyai unta atau mempunyai sapi, tapi banyak manusia yang memiliki kambing. Para pendengar yang budiman, demikianlah apa yang kami sampaikan terkait dengan kontemporer ibadah kurban. Ya. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab.